Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala wallahi law anna al-quluba salimatun la taqatta'at asafan minal hirmani. Beliau mengatakan, demi Allah, seandainya hati kita ini bersih, seandainya hati kita ini adalah suci, menghadap kepada Allah, berpaling dari penyimpangan, kesesatan, dan gemerlapan kehidupan dunia, maka kita akan bersedih, akan terasa hancur hati ketika kita terlewat dari waktu-waktu untuk melakukan bentuk ketaatan. Dan ungkapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sangat agung, dan demi Allah itu sangat benar. Seandainya hati kita adalah bersih, seandainya hati kita ini adalah selamat, maka kita akan terasa bersedih ketika tadi malam kita terlalaikan dari sholat malam. Kita akan terasa bersedih ketika pagi tadi kita tidak sholat qobliyah subuh. Tetapi ketika kita tidak merasa bersedih dan kita tidak merasa hancur hati kita ketika kita terlewatkan dengan momen-momen untuk taat kepada Allah, momen-momen untuk melakukan kebaikan, maka menunjukkan bahwa hati kita adalah kotor. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang manusia pilihan, rijalun la tulhihim rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salat wa ittaiz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-absar. Oleh sebab itu Allah Ta'ala memuji rijal, sekelompok orang beriman yang memiliki nilai iman, yang memiliki nilai ketakwaan dan ketaatan yang tinggi kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, oleh perjualbelian, oleh kehidupan dunia, dari mengingat Allah, dari menegakkan salat dan menunaikan zakat. Karena orang-orang yang terlalaikan dari taat kepada Allah sampai kesempatan itu hilang dari waktu yang Allah anugerahkan kepada kita dengan kehidupan dunia ini, harta, anak, keturunan, maka Allah mengatakan kita sebagai orang-orang yang rugi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan
Janganlah kalian dipalingkan harta dan anak kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan itu, maka ia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang ketika punya waktu untuk taat, punya kesempatan untuk bersedekah, punya kesempatan untuk berjihad, punya kesempatan untuk thalabul ilmi, punya kesempatan untuk menghafal, lalu waktu-waktu itu berlalu, waktu-waktu itu pergi dan kesempatan itu pergi, kemudian tidak ada penyesalan dalam diri kita, tidak ada kesedihan dalam diri kita, dan kita tidak merasa hilang, maka menunjukkan hati kita telah kotor, hati kita telah terkontaminasi dengan gembelapan kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan sahabat yang bersedih, seperti diungkapkan dalam surah At-Taubah ketika terjadi perang Musairah, perang pacaklik, perang yang sempit, ekonomi sempit, kesulitan harta, tapi terjadi perang. Maka para sahabat terbagi kepada 3 kelompok. Sahabat yang masih memiliki harta dan keluasan harta, dia pergi dan dia bisa membawa atau memberi harta untuk memberangkatkan sahabat yang lain. Artinya beli senjata, beri perbekalan untuk pribadi, kemudian setelah itu diinfakkan kepada Nabi, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberangkatkan yang lain. Sahabat yang kedua yang memiliki harta yang mencukupi untuk mempersenjatai dirinya sendiri, dia tidak bisa membawa yang lain. Kelompok yang ketiga yang disebutkan dalam surah At-Taubah, wala 'alal ladzina, dan tidak kepada orang-orang atau yang datang kepadamu, qulta la ajidu ma ahmilukum, dan tidak kepada orang-orang, artinya tidak ada dosa yang tidak ikut perang, adalah orang-orang yang datang kepadamu lalu engkau berkata kepada mereka, artinya Nabi SAW berkata kepada para sahabat, wahai para sahabatku, aku tidak bisa membawa kalian ke medan perang karena habis pembekalannya. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan. Lalu sejumlah para sahabat ini pergi pulang dalam keadaan mereka meneteskan air matanya, sedih karena tidak mendapatkan apa yang semestinya untuk berangkat. Jadi para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ketika ada perang, ketika datangnya waktu perang, ketika datangnya waktu jihad, dan waktu jihad dan jihad adalah jalan pintu menuju surga, dan itu bagian dari tijarah, perjualbelian. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Ketika sejumlah para sahabat tidak bisa berniaga dengan Allah, berniaga dengan jiwanya untuk jihad di jalan Allah, karena memerlukan perjalanan untuk perang, memerlukan perbekalan untuk perang, dan mereka tidak memilikinya dan mereka tidak bisa dipersenjatai oleh Nabi SAW, maka mereka bersedih, dan itu adalah kesedihan yang nilainya iman. Jadi para sahabat tidak begini, alhamdulillah tidak diberangkatkan, tapi sahabat bersedih, menunjukkan terdapat dalam hatinya iman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain tentang sahabat
yang tidak punya kesempatan dan tidak dapat kesempatan dan tidak dapat pintu untuk jihad di perang Badar karena ada penghalang. Itu nama sahabatnya Anas bin Nadir. Maka diabadikan kisahnya di mana beliau berkata, demi Allah, ketika aku terlewatkan oleh jihad yang pertama, peperangan pertama yang dinamakan Yaumut Taqal Jam'an, Yaumul Furqan, keutamaan perang Badar, sahabat Anas bin Nadir tidak mendapatkannya. Maka dia bersedih. Beliau bersedih dan beliau bernadar kepada Allah, di mana beliau berkata, demi Allah, jika seandainya ada lagi momen-momen untuk berjihad, maka beliau mengatakan, demi Allah, Allah akan melihat apa yang aku perbuat. Artinya Anas bin Nadir bernadar untuk berjihad, bahkan bernadar untuk mati syahid. Maka Allah mengabadikannya dalam surah Al-Ahzab ayat 24, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbah wa minhum may yantadir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang beriman ada di antara mereka yang melakukan perjanjian kepada Allah, bernadar kepada Allah. Bernadar untuk apa? Bernadar untuk berjihad, bernadar untuk mati syahid. Di antara mereka ada yang mati syahid, di antara mereka ada yang masih menunggu-nunggu untuk mati syahid, dan mereka tidak pernah merubah keinginannya, tidak pernah merubah janjinya, dan tidak pernah merubah nadarnya. Sejarah para sahabat yang tadi, yaitu tentang Anas bin Nadir radhiyallahu taala anhu, kemudian sejumlah sahabat yang tidak disebutkan nama-namanya yang bersedih ketika terlewatkan momen untuk melakukan taat. Maka generasi terbaik, generasi yang paling mulia, setidaknya memiliki dua karakter. Karakter yang pertama bersedih ketika terlewatkan melakukan kebaikan, dan yang kedua, generasi terbaik para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim selalu visioner, mencari momen, mencari kesempatan, kemudian merencanakan untuk selalu melakukan kebaikan, karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, bahwa orang mukmin itu dalam setiap saatnya, dalam setiap waktunya, dan orang mukmin selalu menunggu musim-musim untuk taat kepada Allah. Barakallahu li wa lakum, istaghfiru innallaha kana ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di antara alamat seseorang hatinya bersih, hatinya lurus, hatinya tidak kotor, adalah memperhatikan ihtimam bimawasimit ta'ah. Di antara ciri orang yang beriman yang bersih hatinya adalah memperhatikan musim-musim untuk beribadah, musim-musim untuk taat. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sangat memperhatikan dan untuk senantiasa untuk menggantinya. Di khutbah ini saya akan akhiri dengan dua hadis. Seketika Nabi SAW berdiri di tengah sahabat dan bertanya, man asbaha minkum shaima,
siapa yang pagi ini puasa? Faqala Abu Bakar ana. Man minkum ittaba janazah, siapa yang pagi ini telah mengantarkan jenazah? Kata Abu Bakar, aku. Man minkum yauma at'ama miskina, siapa yang di hari ini telah memberi makan kepada fakir miskin? Faqala Abu Bakar ana. Faqala man minkumul yauma ada maridan, siapa yang hari ini dia telah menengok orang sakit? Maka Abu Bakar mengatakan, aku. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang mengumpulkan 4 amalan ini dalam sehari kecuali dia akan masuk surga. Hadis ini menunjukkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mencari pintu-pintu taat, mencari momen-momen untuk melakukan kebaikan dari semua pintu. Pintu harta, sedekah kepada fakir miskin. Nilai kedermawanan, sifat empati, tengok orang miskin, anak yatim. Pendekatan diri kepada Allah secara parsial, secara sendiri, langsung kepada Allah. Apa? Dia melakukan bentuk taat kepada Allah, saum. 4 amalan dalam sehari. Kenapa? Karena mukmin yang menghadap kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, man kana min ahli sholati du'iya min babi sholat, wa man kana min ahli shadaqati du'iya min babi shadaqah, wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihadi, wa man kana min ahli siyami du'iya min babi royan. Ketika baginda Nabi SAW menyebutkan pintu-pintu surga yang 8, lalu disebutkan bagian pintunya di situ. Siapa di antara kita dari ahlu sholat akan diseru dari pintu sholat. Siapa di antara kita dari ahlu sodakoh akan diseru dari pintu sodakoh. Dan siapa di antara kita dari ahlu jihad akan diseru dari pintu jihad. Dan siapa di antara kita dari ahlu puasa akan diseru dari pintu puasa. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau mengatakan, bukan merupakan satu kelebihan bagi mukmin yang diseru dari salah satu pintu yang 8, tapi aku berharap adakah orang yang akan diseru dari 8 pintu. Faqala Nabi sallam, arju anta minhum. Aku berharap bahwa engkau adalah merupakan bagian dari mereka yang akan diseru dari 8 pintu. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, generasi yang bersih hatinya selalu mencari momen untuk taat, selalu mencari momen untuk ibadah kepada Allah, dan selalu ingin mendapatkan semua pintu-pintu itu, dan selalu untuk tidak terlewatkan dari pintu-pintu itu. Sebagai hadis yang terakhir, lihat ketika Nabi SAW mengatakan, besok akan ada orang yang saya pilih, yang dia akan membawa bendera perang, yang orang ini mencintai Allah dan dia dicintai Allah. Semua sahabat bermalam dengan gundah, semua sahabat bermalam dengan sebuah harapan, dan mereka mengatakan, demi Allah aku ingin di pagi hari adalah orang yang terpilih. Tapi Nabi SAW memanggil Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Mana Ali? Kata para sahabat, sedang sakit mata. Kemudian diludahi oleh Nabi SAW dan sembuh matanya. Lalu diberikanlah itu bendera. Hadis yang paling akhir, ketika Nabi SAW mengatakan, sab'una alfan min ummati yadkhuluna jannata min ghairi adzabin wala hisab, humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun.
Kata Nabi SAW, ada 70.000 di antara umatku yang masuk surga dengan tanpa adab dan hisab. Lalu Ukasha ibn Muhsan mengatakan, ya Allah, aku doakan termasuk di antara 70.000 ini. Faqala Nabi SAW, arju anta minhum, aku berharap engkau bagian dari mereka. Ini menunjukkan orang yang beriman, orang yang kuat imannya, orang yang tahu ada surga, orang yang tahu ada neraka, maka timbul dalam dirinya mahabbah, khasyah, rasa takut, dan roja yang menunjukkan salamatul qalbi, hatinya adalah bersih. Tapi ketika kita sebagai seorang mukmin tertinggal dari semua kebaikan, terlambat dari semua kebaikan, terlambat dari semua momen kebaikan, kemudian kita enjoy dan kita tidak merasa sedih, maka satu pertanyaan bahwa kita masih memiliki hati yang kotor, dibersihkan dengan bentuk taatan kepada Allah Ta'ala. Demikianlah khutbah yang saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimus shalah.